warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja ijal fikri li arbabil hija hatta badat lahum musul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha mukasifah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan mudah-mudahan sehat selalu buya kita yang akan menyurahkan kaji kepada kita bersama. Kemudian yang kedua kepada seluruh jamaah pengajian hikam melalui Zoom di dalam grup pengajian Caro Lamo. Nah, baiklah untuk memulai kaji malam ko, sama-sama kita luruskan niat dan kita baca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sarahkan waktu dan kesempatan kepada Buya untuk menyurahkan kaji ke kami pada malam hari ko. Mungkin demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin wa ila ruhi muallifi hadzal kitab wa ila ruhi syekhina Syekh Sulaiman Ar-Rasuli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa zidna ilma warzuqna fika tahayyura. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tuhyi qulubana wa arwahana wa ajsamana binuri ma'rifatika wa waslika wa tajalliyatika baqiyan daiman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada jemaah kajian hikam Caro Lamo ya. Kajian kita malam kini la tastaghrib wuku al-aqdari ma dumta fi hadhihi dari fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqu wasbiha wa wajibun na'tiha. Itu pokok bahasan kita malam kini kan. La tastaghrib, wahai diri yang beriman, kata pengarang, janganlah heran Anda
akan terjadinya kesulitan-kesulitan selagi Anda hidup di kampung dunia ini. Fa'innaha, karena sesungguhnya yang namanya dunia, ma'abrazat, tidak akan lahir dia kecuali sesuai menurut layak dengan sifatnya. Wa wajibu na'fiha, dan keaslian sifatnya. Itu pokok bahasan. Selagi hidup di dunia, jangan merasa aneh, jangan merasa sulit, terjadinya bermacam-macam kegagalan, kesulitan, kesempitan. Yang nama dunia memang itulah. Selagi hidup di dunia, pasti akan terjadi kesulitan-kesulitan. Kalau boleh dicontohkan, ibarat ikan lele nyo ndak pakai sisik dah. Kini diminta ke ikan lele sisik ndak kedapik-dapik itu doh. Amadai itu kira-kira dunia tempat kesulitan, kesukaran. Kini diminta berhasil cari saja. Berhasil cari, gembira cari. Itu tampaknya ndak di dunia doh, tampaknya di surga. Maka banyaklah manusia nan paniang-paniang balalang, na stres-stres tangguhan, sebab nanti cari nyo ndak mungkin diperdapek. Nyo ingin berhasil tarui di dunia, ndak beli gagal-gagal, sanang tarui, itu tampaknya ndak di dunia. Yang namanya dunia, maka katanya kan madu fa innaha ma abrazat, sebab fanya sababiyah ya, sebab sesungguhnya dunia ma abrazat, tidak akan lahir dia, tidak akan nyata dia kecuali dianya dunia sesuai menurut sifat yang aslinya. Apa sifat aslinya? Penuh dengan kesulitan-kesulitan. Mahlul lil awayar wa wajibu na'fiha, sesuai menurut sifat yang aslinya. Itu pokok bahasan malam ini ya. Kini kita baca syarah di luar. La tastaghrib al aqdari, wahai diri yang beriman, kata pengarang, janganlah heran engkau akan terjadinya bermacam-macam kesulitan al-mujibatu lil aghyar, yang menimbulkan bagi kesulitan-kesulitan, bahkan aghyar, alam pada zatnya adalah kesulitan-kesulitan. Itulah yang namanya alam. Madum tahayan, selagi ada engkau hidup di kampung dunia ini. Madama ya, tafsirkan. Selagi ada engkau hidup di kampung dunia ini. Fa innaha, karena bahasa sesungguhnya dunia ma'abrazat, tidak akan lahir dia kecuali sesuatu yang dianya sesuai menurut sifatnya. Wa wajibu na'tihi, dan wajib sifatnya yang asli. Dan sifatnya yang asli, yang lazim. Amin daruriyatihi wujudul makarihi. Maka sebagian dari daruratnya dunia adanya ketidaksenangan terhadap ketidakberhasilan, terhadap adanya kesempitan-kesempitan. Wal musyafiha, dan merasa tidak enak padanya. Bahkan datang pemberitahuan atas hikmah demikian dengan katanya nanti pengarang, dengan katanya pengarang, wa inna ma ja'alaha malal lil aghyari wa ma'danal lil aqdari. Bahwasanya menjadikan Allah akan dunia itu akan tempat bagi kesulitan-kesulitan, wa ma'danal liwuqu'il aqdar, dan sentral tempat pusat terjadinya kekotoran-kekotoran. Apa tujuan Allah?
tazhidan laka fiha. Itu maf'ul min ajli ya. Nah, keadilan muwat. Apa tujuan Tuhan? Ya. Karena menjadikan engkau zuhud padanya dunia. Zuhud bukan pengertiannya benci terhadap dunia. Zuhud dalam pengertian adalah enggan terhadap dunia. Kalau bolehlah tanpa dunia, tidak perlu dunia. Tapi dunia mazra'atul lil akhirah. Awak tidak biasa minum kopi itu. Batamu ke rumah kawan. Tak biasa seketika lah minum kopi itu. Tapi mencari orang rumahnya lah sibuk membuatkan kopinya hidangkan dia minum juga lah. Dia itu kira-kira zuhud. Banyak orang salah pengertian orang-orang sapi, orang-orang sufi, orang tasawuf itu orang yang benci dunia. Itu salah besar. Ya. Maksud tazhidan di situ adalah enggan. Lawannya lomba. Itu tujuan Allah. Sedangkan model itu dibuat Allah dunia, ya, mahlul lil aghyar wa ma'danul lil aqdar. Alai lobo jurang ke dunia kira-kira bahalat kira-kira kalau ndak dibuat kenalah model itu. Lai lobo jurang ke dunia. Sedangkan dibuat Allah model itu sifat dunia masih loba manusia terhadap. Kita lanjutkan. Wa innama ja'alaha, bahwasanya menjadikan Allah akan dunia itu tempat bagi uji coba, wa ma'danal, pusat bagi terjadinya, ma'dan sentral bagi terjadinya kekotoran-kekotoran. Apa tujuan Tuhan? Karena supaya zuhud engkau padanya dunia. Zuhud diulang sekali lagi, bukanlah anti dunia, bukan benci dunia, malah enggan dari dunia. Lawannya loba dari dunia. Wa min kalami Ja'far Shadiq, dan sebagian dari kata-kata Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Ini Ja'far Shadiq ada dalam sanad kita ya. Dari Allah ke Jibril, Jibril Muhammad, Jibril ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ke Abu Bakar, Ja'far Shadiq langsung ke bawah. Dalam sanad, dalam silsilah tarekat Naqsabandiyah. Apa kata Ja'far Shadiq? Man talaba ma lam yukhlaq at'abu nafsuhu. Barang mula orang yang menuntut barang yang tidak pernah diciptakan Allah, ba'ala siman. Ba'ala orang yang model itu mencari-cari yang tidak pernah diciptakan Allah, berarti orang itu sudah memperletih, mempersusah dirinya sendiri. Meminta sisia ka kalimbe, meminta tandua kapado kudo. Walam yuzak, bahkan tidak akan diberi selama-lamanya. Tidak akan dapat itu dah. Kila lahu, ditanya orang baginda Ja'far Shadiq, wa mazaka ya Ja'far? Apakah demikian yang tidak pernah dicari diciptakan Allah? Ar-rahah fid dunia, merasa berhasil terus selama hidup di dunia, senang terus di dunia, itu tidak pernah diciptakan Allah. Yang namanya hidup di dunia silih berganti, ya, berhasil gagal, beruntung rugi, sedih gembira, hidup mati, tua dan muda. Hidup yang tidak akan mati lagi, tua yang tidak akan muda lagi, muda yang tidak akan tua lagi. Itulah surga. Itu jawab dari Ja'far Shadiq. Ingin berhasil terus, ingin senang terus,
itu tempatnya bukan di dunia. Tidak salah ada orang yang agak stres tanggung. Kenapa? Yang dicari bukan di tempatnya. Dari itu, fa-nya fasihah ya. Diulang-ulang juga di lamu ya. Fa-nya fasihah atau fa tazyin lil lafzi. Fa hiasan lafaz. Karancak di tengah. Dari itu, maka sepantasnya lah bagi semurid yang benar, oleh apa yang sepantasnya? Bahwa tidak menengok semurid dari demikian. Demikian apa? Senang terus, tidak akan dapat. Wa yajidu fi siri, dan sungguh-sungguh dia semurid dalam menempuh perjalanan kerohaniannya sehingga terbit di atas murid itu matahari ma'rifat. Sesuai dengan yang baca tadi, alhamdulillah hadzi qad akhraja nataijal fikri li'ar babil hijah wa hata'anhum min sama'il aqali kula hijah min bisahabil jali hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'al muqaddaratiha munkasifan tanduk salamu kala nampak. Nanti suluk telamu kala terbuka. Ya. Fayanha anhu wujudul aghyar, maka liputlah dari pandangnya adanya alam. Dan hilanglah darinya kekotoran-kekotoran. Kenapa? Karena sangat sibuk memandang Al-Azizul Ghaffar. Memandang Tuhannya yang bernama Al-Aziz Al-Ghaffar. Nah, diulang sekali lagi dulu ya. La tastaghrab, wahai diri yang beriman, janganlah heran Anda terjadinya bermacam-macam kesulitan yang ditimbulkan oleh alam. Bahkan alam pada zatnya adalah kesulitan-kesulitan. Kapan? Selagi ada engkau hidup di kampung dunia ini. Fa'innaha, sebab sesungguhnya dunia tidak akan nyata dia, tidak akan lahir dia, kecuali sesuai dengan sesuatu yang berhak menjadi sifatnya dan wajib menjadi sifat aslinya, yaitu penuh kekotoran, kesulitan. Artinya sifatnya yang asli dan sifatnya yang lazim. Artinya yang lazim. Famin dhaririyatiham, maka sebagian dari bahayanya, mudaratnya dunia, wujudul makarihi, adanya ketidaksenangan, menerima kesulitan-kesulitan dan merasa sulit padanya. Wasayat tambihu, dan bahkan datang pemberitahuan atas hikmah demikian dengan katanya para pengarang nanti, wa innama ja'alaha mahallal lil aghyari wa ma'danan li wuqu'il aqdari. Ya, bahwa menjadikan Allah akan dunia ini tempat bagi kegagalan, kesulitan, dan sentral pusat bagi terjadinya kekotoran-kekotoran. Apa tujuan Allah? Tazhidan laka, supaya enggan engkau terhadapnya dunia. Sebagian dari kalam Mbak Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, apa kalamnya? Man talaba, orang yang mencari-cari sesuatu yang tidak diciptakan Allah, berarti orang itu telah mempersusah dirinya sendiri dan tidak akan berhasil dan tidak akan diberi buat selama-lamanya. Lalu qilalahu, ditanya orang bagi Ja'far Shadiq, wa mazaka, apakah demikian yang tidak pernah diciptakan Allah itu? Ar-roha fid dunya, merasa senang, berhasil selagi hidup di dunia. Enggak mungkin kan dapat. Yang bagi lil muridi, maka dari itu sepantasnya lah bagi semurid yang benar, oleh apa? Bahwa tidak menengok semurid bagi demikian senang terus dan bersungguh-sungguh dia dalam perjalanan kerohaniannya sehingga terbit di atas semurid itu matahari ma'rifat.
maka terhapuslah darinya adanya kesulitan-kesulitan yang ada di alam ini. Hilang darinya kekotoran dengan sebab memandang musyahadah Al-Azizul Ghafar, Allah yang bersifat Aziz, Allah yang bersifat Ghafar. Kemudian balik ditengok di dalam, ya. Qala Abu Turab, ada di dalam qala Abu Turab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 baris dari bawah di tengah-tengah. 6 baris dari bawah ada qala Abu Turab. Qala Abu Turabin radhiyallahu anhu. Telah berkata Abu Turab radhiyallahu anhu, apa kata? Ya ayuhan nas, wahai manusia, antum tuhibbuna salasata asya'a. Kamu mencintai 3 sesuatu. Walaisa hiya lakum, padahal itu bukanlah milik kamu. Yang kamu cintai itu bukanlah milik kamu. Pertama, tuhibbunan nafsa wa huwa li hawahu. Kamu sangat cinta terhadap nafsumu, padahal itu adalah milik hawanya. Wa tuhibbuna ruh, kamu sangat cinta kepada rohmu, dirimu, padahal itu adalah milik Allah. Wa tuhibbunal mal, kamu sangat cinta dan kasih terhadap harta, padahal harta itu adalah milik dari waris-warismu. Wa tatlubuna snain, kamu mencari-cari 2, kamu tidak akan memperoleh kedua buat selama-lamanya. Ar-roha wal farah wa huma fil jannah. Keberhasilan terus, kegembiraan terus, itu tempatnya adalah di surga. Ingin tidak jumpa lagi kesulitan, cepat-cepat masuk ke surga. Habis. Nah, itu tambahnya di dalam. Kemudian kalau ada pertanyaan, komentar, ya, dan lain-lain, silakan. Baik. Silakan kalau ada dari jemaah dan kawatannya tentang kaji wa yang kami yang ke-33 kok. Silakan. Nah, ya silakan. Iya. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum ya. Iya, jadi silakan. Jadi intinya tadi bahwa hidup dunia itu tidak selalu mulus. senang, tidak mulus. Iya ya. Nah, do menakir menurun biaya. Iya betul. Itu apakah semua orang beriman atau memang terkhusus orangnya seperti itu ya? Artinya hidup mulus yang itu apakah semua manusia yang hidup atau hanya khusus manusia-manusianya? Itu maksudnya ya. Tanya ya. Kemudian kalau mang pertanyaan kedua ya. Apakah ada kan dalam Al-Qur'an tuh, siapa yang bertakwa pasti Allah cari jalan keluarnya. Itu kan ada ungkapan itu. Iya betul. Apa kaitannya dengan ayat itu? Itu iya. ya. Mungkin sekian ya. Sudah. Dunia penuh kepalsuan. Dunia penuh kesulitan. Kan itu tadi. Apakah bagi seluruh manusia atau bagi sebagian manusia? Kamu itu. Ya. Itu secara umum. Lai hidup dari manusia, hidup dari dunia, manusia pasti akan dilanda oleh kesulitan, akan dilanda oleh keberhasilan,
akan dilanda oleh kesedihan, akan dilanda oleh kegembiraan. Yang namanya hidup dunia tetap silih berganti, siapapun orangnya. Tapi, tetapinya tergantung kepada bagaimana orang itu menyikapinya. Dunia penuh dengan kesulitan. Dunia penuh dengan kegagalan-kegagalan. Sementara awak dapat kesenangan. Kan? Awak dapat ketenangan. Awak dapat keberhasilan. Itu keuntungan yang luar biasa yang harus disyukuri. Secara umum seluruh manusia pasti akan dilanda antara berhasil dengan tidak berhasil, gagal dengan tidak gagal, gembira dengan sedih, pasti. Cuma tergantung kepada orangnya. Tergantung kepada orang yang menyikapinya. Makanya dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la taghurrannakumul hayatud dunya. Ya. Janganlah kamu, wahai orang yang beriman, jangan sampai ditipu. Jangan sampai terkecoh oleh tipu daya hidup di dunia. Apa tujuan Allah supaya kita bukan benci, supaya kita enggan. Sedang kalimat itu dunia diberi Allah, laih lobojo kebanyakan manusia terhadap dunia. Jadi seluruh manusia memang dilanda, tidak ada yang cuma tergantung kepada orang yang menyikapinya. Bila kita baca minggu lewat. Kalau dikaji-kaji mana di dunia kan tidak ada cobaan doanya. Kan hal kaji utama. Karena kalau dikaji-kaji mana di dunia kan tidak ada musibah doh. Kalau disikapi dengan jiwa besar, kepala yang dingin, dada yang lapang, berubah bentuk menjadi nikmat, sengsara membawa nikmat. Basu wala curutu semidun. Akan cerita. Apa kira-kira? Ya, makasih Bu ya. Terima kasih Dodi atau yang kau tanya, silakan. Kalau tidak, kita taruh dulu Bu ya. Ya jadi. Kalau ada yang kau tanya, silakan angkat tangan sepiko. Ya deh. Selanjutnya tawaqqafa ya tawaqqafu ya. Ma tawaqqafu matlabun anta talibuhu bi rabbika. Sebaliknya wala tayassar matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan terhenti, tidak akan macet, tidak akan sulit permintaan apapun kalau engkau meminta terhadap Tuhan engkau. Tidak akan terhenti permintaan baramula engkau baramula meminta akannya permintaan dengan Tuhan engkau. Sebaliknya wala tayasaru, tidak akan mudah permintaan baramula engkau meminta melakukan kekuatan diri engkau sendiri. Nah, kalau oleh Tuhan Allah meminta tidak akan macet-macet. Tapi kalau mengandalkan kekuatan diri, tidak akan dapat. Nah, itu paham. Mata waqafa, tidak akan macet. Ai ta'asar, artinya tidak akan sulit permintaan. Nyatalah dari permintaan dunia, permintaan akhirat,
kalau engkau memintanya terhadap Tuhan engkau. Apa pahamnya? Mulahizan fi hali talbihi rabbaka. Memperhatikan engkau ketika meminta akannya permintaan akan Tuhan engkau. Lagi hadir hati engkau bersamanya Allah. Lagi mu'tamidan, lagi berpegang atasnya Allah pada memudahkan demikian yang diminta. Sebaliknya tidak akan mudah permintaan, engkau meminta akannya permintaan dengan diri engkau sendiri. Bagaimana gambarannya? Banyak taswir. Gambarannya bahwa ada engkau lalai darinya Allah ketika meminta. Di samping lalai bahaya lagi, mu'tadidan, berpegang di atas daya dan kekuatan engkau. Masih mengandalkan kekuatan diri. Faman anzala hawaijahu billah, orang yang mengadukan hajatnya terhadap Allah, wal taja ilaihi, dan bermohon ia orang kepadanya Allah, dan bertawakal ia orang pada urusan keseluruhannya atas Allah. Ba'ala siman, ba'ala orang tadi, kafahu, mencukupkan Allah akannya orang setiap kebutuhannya. Wa qaraba alaihi kullu ba'idin, dan pasti dekat atasnya orang setiap yang jauh, dan mudah baginya orang setiap yang sulit. Tapi sebaliknya, wa man sakana ila ilmihi, orang yang condong kepada ilmunya, kekuatan akalnya, wa tamada ala haulihi wa quwwatihi, dan berpegang atas daya dan kekuatannya, ba'ala siman, menyerahkan akan orang itu Allah Ta'ala kepada dirinya, wa khozalahu, mengkecewakan Allah akannya orang. Kalau sudah kecewa, kalau sudah diserahkan oleh Allah kepada diri sendiri, maka tidak akan berhasil tuntutannya dan tidak akan mudah harapan-harapannya. Walamma kana min asarbil matalib wa aqrabaha lil waqati wal ma'atib akhadzal murid hala sulukihi wa nihayatihi fi suluk tariqah khassatahu bil qina' bihi faqala. Dan ketika ada daripada sebaik-baik tuntutan menuntut kepada Allah, wa aqrabuha, dan selebih hampirnya untuk memutuskan halangan dan halangan, mengambillah murid ketika di perjalanan rohaninya dan di puncaknya, di ujung-ujungnya pada menempuh jalan, ba'ala ketika itu mengkhususkan pengarang dengan berbantuan atasnya, maka berkata dia min alamatin nijah nanti. Kalau kita bermohon kepada Allah, ya, dalam bermohon kepada Allah betul-betul meminta kepada Allah, hadir hati kepada Allah, berpegang betul-betul kepada daya dan kekuatan Allah, itu pasti tidak akan macet-macet, pasti tidak akan sulit. Sebab apapun tak ada yang sulit pada kekuasaan Allah. Tapi kalaulah mengandalkan kekuatan diri, kemampuan diri, lalai kepada Allah dalam berdoa, dalam meminta, dalam bermohon, maka Allah akan menyerahkan orang itu kepada dirinya. Kalau Allah sudah menyerahkan kita kepada diri kita, disitulah sumber terjadinya kekecewaan, disitulah sumber terjadinya ketidakkeberhasilan. Nah, itu makanya dalam hadis, ya, innallaha, sesungguhnya Allah tidak menerima doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Nah, jadi syarat berdoa pertama
Ya, di samping kita baca dulu pembuka hijabnya, ya, tahmid, salawat Nabi, kemudian kita hadirkan hati, kita rasakan kehadiran Allah dekat bersama kita, ma'iyah. Allah mendengar isi hati kita, melihat kata-kata pekerjaan kita, mendengar apapun yang kita ucapkan. Dan kita tidak mengandalkan daya dan kekuatan kita. Disitulah tidak macetnya permintaan-permintaan. Sebaliknya, kalau masih berpegang kepada diri, masih mengandalkan kekuatan diri, masih berpegang kepada diri, masih lalai dari Allah, karena kita berpegang kepada diri, maka Allah menyerahkan kita kepada diri kita. Kalau kita sudah dilepas oleh Allah, disitulah sumber terjadinya kemacetan-kemacetan, ketidakberhasilan dan ketidakberhasilan. Itu kira-kira lanjutan yang kedua, ya, masalah doa. Jadi kalau itu ingin doa tidak macet, dekatkan perasaan dengan Allah. Hilangkan kemampuan diri. Hilangkan kekuatan diri. Kita tidak kuat, cuma lantaran dikuatkan. Kita tidak berdaya, lantaran diperdayakan. Kita tidak hidup, lantaran dihidupkan. Memang yang merasa di dalam tubuh kita nyawa. Tapi hati-hati, nyawa itu merasa lantaran diperasakan Tuhan. Bukan kemampuannya sendiri. Itu yang kita usahakan, mohon kepada Allah. Fakhla'na 'alaika fa innaka bil muqaddasi tuwa. Itu yang sulit. Lebih sulit menghilangkan egoisme, keakuan. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah, bagi Allah tak ada pun yang sulit. Itu kira-kira kajian kita mata wakofah tadi. Nah, terima kasih Bu ya. Iko lado yang batanyo untuk kajian dan kam ke 30 ko dun sana kita malin bagindo. Silakan. Jadi silakan malin ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo agak barik mandu dua ni kaji gue nampak ni Bu ya. Barik kaji ya. Agak barik ni Bu ya. Ya kita memang yakin Allah tu Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan doa Bu ya. Iya betul. Tapi pada realitanya Bu ya, kan banyak di antara kita mungkin ada yang lah lama meminta tapi belum dikabulkan Bu ya. Lah berserah diri rasanya sepenuh hati gitu Bu ya, lah bau sawo untuk doa. Alun dia dikabulkan lah. Alun dikabulkan Bu ya. Alun juga lah. Iya. Model iko ya. Kata Buya wa dulu ya. Kata Buya Haji Salim Umar ya. Selagi awak berada di pekan kami. Ya masalah doa nama model iko. Iya. Kata Umi Kaden kata Buya kan. Iya. Oh Buya, agi ala den piti ya Buya, den kami belanju ke pasar basu kuah. Kata Buya Salim ke Umi sebentar lagi lah Umi yo. Ayolah, ala mengamek-ngamek lah Umi ko. Lah mengamek Umi lah datang lah bertanya ke Buya balik. Oh Buya, agi lah belanju biar biko langa pakan basu boleh Buya ndak don ke Bali le don. Sebentar lagi lah yo Umi. Mengamek-ngamek lah Umi ko. Sampai 3 kali. Aduh. Baru kalau langsung dia ada Buya ke Umi Piti, tentu bayi beraja bayinya ke basuh lah yang tak nampaknya mengamek-ngamek itu loh. Dia Buya kok mengamek-ngamek itu sana mencari sana mana dia mencari Umi mengamek-ngamek kuah. Sesuai dengan hadis kudusi.
Apa kata hadis Qudsi? Mala'tul ardo bihubbat, kata Allah. Kupenuhi alam sejagatku dengan bermacam-macam suara. Sejak suara nan kicik sampai ke suara nan kadang, ke macam-macam suara kau. Fa'ahabbul aswat. Maka suara yang paling kucintai, kusenangi, suara hambaku yang mendoa. Jua hati nama ibu-ibu Tuhan. Senang mana ada doa itu nala. Mana ketujuh? Mana ketujuh? Biar kok lu dikabulkan, ridha Allah tetap mengalir bagi Allah. Pada hakikatnya kalau dikabulkan loh. Itu contoh biara. Jadi alu dikabulkan pada hakikatnya sudah terkabul. Habul aswad, suara yang paling kusenangi, paling kucintai. Suara hambaku yang berdoa namanya sama mana dan doa. Kalau boleh kita contohnya ibarat umi je buya tadi. Kalau dia pitis langsung antumnya baik ke baso. Abang bisa lihat mengamik kok sama mana kok. Kira-kira itu contoh ya. Jadi lalu kaji ada petang. Pekajian petang ke masalah doa. Manusia meminta biar kepada makhluk, biar kepada Allah. Kan itu maklulun ya. Tidak bagus. Kecuali ala wajahid ta'adub. Atau wajah beribadat, atau wajah beretika, atas wajah memperhambakan diri. Kan ada batang pekan melewat. Ujung-ujungnya kekian juga. Jadi kalau berdoa, jangan pakai target. Kalau dah dapat target, awak berhenti. Kalau dah dapat, berbiasa. Doa mulhul ibadah. Doa silahul mu'minin. Itu. Masalah ijabah itu berurusan Allah. Kadang-kadang diminta iko diberi. Tuhan iko. Awak minta ya Allah adalah banyak adalah rupanya anak lahir kampas sekali lahir. Kan rezeki ya. Ada itu kan. Jadi masalah doa dan tadi ujung-ujung dan tadi. Silakan berdoa. Syariat menyuruh kita berdoa. Hakikat melarang kita jangan berpegang kepada doa. Tetap berpegang kepada Allah. Jangan berpegang kepada kekuatan diri. Itu. Masih ada Malin Bagindo yang tanya. Jadi berarti kan tidak selalu ya Bu ya. Kalau doa awak belum dikabulkan oleh Allah berarti tidak selalu berarti hati awak lalai ya Bu ya. Ya berarti mungkin Allah berarti di situ Allah lebih senang mencari awak merintih tuh gitu Bu ya. Ayo betul. Berdoa tuh kalau tekan itu enggak berdoa aku enggak tekan itu narawak berdoa awak. Ya tadi kan di kajian tadi Bu ya kan sebab belum dikabulkan doa kan dia awak tuh berdoa dalam hati yang lalai kan gitu jadi Bu ya. Ayo lalai. Lalai tambah Allah yang menganggarkan kekuatan diri. Itu ya. Lebih baik mana lah. Ya. Tapi kalau tidak mudah itu tidak apa-apa. Ya, makasih Bu ya. Jadi ujung-ujungnya hati-hati dalam berdoa. Pakai etika kan itu ujung-ujung. Iya. Baik, ada yang lain yang kawan tanya, silakan. Ridwan Muzir katanya silakan. Jadi. Melin diturunan tangan Melin, belian darah gua. Assalamualaikum Bu ya. Ambo kawan tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi silakan. Pak Karo apa tadi di kitab tertulis wa man sakana ila ilmihi wa aqlihi. Orang nan bapaga. Iya Bang sakana. Gua atau nan picayo banaka ilmuno jo akalnya. Jadi kok iya betul. Ba mendudukan kajinya Bu ya. Sebab dalam ajaran agama kita, kemudian ajaran langgai, ajaran masyarakat, kita kan disuruh ilmu sekolah tinggi. Betul. Mantulah kira-kira. Lalu ilmu
nan di padape di rumah sekolah atau nan contoh nan masuk kedokteran misalnya. Iya. Iya. Nah, Aba mendudukan ilmu dan kemampuan berpikir akal dan juga hikmat dari Tuhan Allah dan dan kita aba cara menduduk atau memasangkan juga gitu ba menduduk. Nah, terima kasih. Segitu tanya dari Mbo. Iya. Lanjut. Lah. Waman sakana, orang yang tenang kepada ilmunya, ya, wa akalihi, dan kepada akal pemikirannya, waqtamada ala haulihi wa quwwatihi, dan dia berpegang atas daya dan kekuatannya, mengecampingkan Allah. Nah, Aba'ala orang tadi menyerahkan Allah akan orang kepada dirinya. Kecewa dia orang. Itu ba'atoh ilmu lah. Iya ilmu berakal. Ya. Tapi awak tidak berpegang kepada ilmu awak dah. Tidak berpegang kepada akal pemikiran awak dah. Tidak berpegang kepada daya dan kekuatan awak dah. Hanya tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kanan tadi syariat menyuruh kita menuntut ilmu. Ya. Syariat menyuruh kita berakal. Tapi hakikat melarang kita jangan berpegang kepada ilmu. Tetap berpegang kepada Allah. Sebab tanpa Allah tidak dapat ilmu. Tanpa Allah tidak dapat akal yang benar. Tanpa Allah tidak ada daya dan kekuatan. Nah, itu maka ulang tadi ya. Sejenak kita ulang ya, di dalam tubuh kita kok tubuh perlu aku juga aku tubuh namanya. Buat alat untuk beribadat. Di dalam aku tubuh aku ada aku nyawa. Aku nyawa itu nama rasa dalam tubuh. Tapi hati-hati, aku nyawa nama rasul dalam tubuh, merasul dek di perasuan. Itu nak dihilangkan. Jangan awak nama rasul dek di perasuan. Berilmu, dek diilmukan. Akal yang mana dek dipakan. Betul lah kesadon. Itu menyisihkan. Memang betul, nama rasul dalam tubuh memang nyawa. Siapa yang tidak nyawa? Tapi yang lupa. Hidupnya nyawa di tubuh, dek hidup Allah. Berilmunya nyawa di hati, dek ilmunya Allah. Bertenaganya nyawa di sekujur tubuh, dek kudratnya atas seketik itu nak benci. Iya. Apa anda salah memajang kau kedip nak seketik itu? Kira-kira bisa? Jadi. Ya, terima kasih banyak Buya. Syariat menyuruh kita, silakan. Tapi hakikat, anak kata, ayo aku nama rasul. Tapi yang lupa dia nama rasul tu mal. Iyo aku ni duit tubuhan, iyo aku ni duit kerja tubuh. Tapi ada nama duit tu mal. Baca lah tuan. Zub wijdan kau nak kita minta kepada Allah. Itu maka di awal kali selalu dibaca, ya Allah, hidupkanlah ya Allah hati kami ya Allah. Ruh kami ya Allah, jiwa kami ya Allah, dengan nur makrifat Engkau ya Allah. Begitu. Wa tajalliyatika dan tajalli ya Allah. Terasulan hendaknya ke dalam Kau ya Allah. Itu nak kita minta. Ya. Kira-kira bisa? Jadi. Insya-Allah ya. Baik. Tambahannya sedikit. Terima kasih Rid. Ada tambahannya sedikit Buya. Jadi. Bawa dengan pertanyaan Sirit Cako yang lah Buya Jawe, bawa menghidupkan hati kepada Allah, bukan hanya berdasarkan ilmu je kekuatan awak. Bawa madui orang yang berfikiran model itu Buya. Hanya soalannya kalau ilmu laduni sebenarnya. Mailangkan rasul itu kan lah ilmu laduni itulah
itulah Allah pemberitaan Allah bagi Allah. Cuma awak tentu perlu dilatih yang udah itu. Cuma menghadapi orang model itu, tentunya susah juga. Susah juga awak model itu. Kita hadapi orang kau aja situasi yang memungkinkan menurut inyo dulu kan. Nanti dibaca doa model itu ndak tekajarnya. Ndak tekajar mungkin awak disalahkan. Awak ini dikajarnya ya. Iunya kan ada tahap-tahap awak. Kalau lele memungkinkan rasanya di masjid, ya cara modeliko cara. Iya kok ya ada nama rasul, iya angku nama rasul di tubuh tapi karena lah siapa nama perasuan. Ibarat paku ya angku nama ngejauh si berani itu, tapi ledon bisa angku tanpa ditarik kiam dulu ya. Atau ibarat bayang bukan yang bayang angku tuh kalau tidak dalang lagi bisa ada itu dua. Itu membara sujud bijitan tuh kerajutan Allah. Ilmu laduni. Iya. Ayolah, terima kasih Bu ya. Iya. Ada yang lain dari kaum muslimin, jemaah, yang kau bertanya silakan. Kalau tidak, kita lanjut dulu Bu ya. Jadi. Kanan ke-35. Karena doa yang ada itulah yang paling bagus itu tadi. Doa Nabi sandarkan kepada Allah. Ya, tidak baca. Yang min alamati kan? Ya. Untuk itu maka berkata pengarang. Walang makana di situ dimulai, tapi pahamnya di bawah. Oh. Dimundur ke belakang ketik dulu. Iya. Ba'da timbul min alamatin ujah. Aku ada komentar kali itu. Walam makana min syarfin matalib. Teketala ada dari prase baik tuntutan wa aqrabiha yang lebih hampir bagi memutuskan aba'ala ketika itu mengambillah murid ketika menempuh jalan kerohaniannya dan sampai di puncaknya pada menempuh jalan aba'ala ketika itu mentaksiskan pengarang dengan katanya dengan bantuan dengannya maka berkata dia min alamatin najahi sebahagian dari tanda-tanda lolos ya fin nihayah arruju ilallah fil bidayat sebagian dari tanda-tanda lolos di akhir kembali kepada Allah di permulaan. Itu tanda-tanda berhasil. Sama orang mengayam karuang cara awak dicanduang ya. Kalaulah salah di memuluh, salah sampai sudah. Kada biaya awak tu mengaraman siro dibuatnya karuang kan. Aduh ya. Kalaulah syarat sekarang dari memuluh, ada harapan salah sampai sudah. Jadi sebagian dari tanda-tanda lolos pada akhir arruju ilallah fil bidayat. Betul-betul sudah kembali kepada Allah pada permulaan. Bidayatul muridina minal umum. Permulaan murid secara umum untuk bertambah hal keadaan sampainya. Famasahhaha bidayatuhum. Orang yang benar permulaannya orang dengan kembali kepada Allah. Dan betul-betul bertawakal kepada Allah wal isti'anah bih dan mohon bantuan dengannya Allah ayyusilahu ilaihi apa yang dia mohon kepada Allah apa yang dia tawakal kepada Allah apa yang dia rujuk isti'anah kepada Allah ayyusilahu ilaihi bahwa menyampaikan Allah akan orang kepadanya orang tidak dia berpegang atas amalannya yang tercatat. Aba'alah orang itu najaha fi nihayatihi loloslah dia di akhir-akhirnya. Artinya apa? Hasillah bagi murid itu sampai dan aman atasnya dari kembali dari tengah jalan.
Walam yasrih zalika, tapi sebaliknya orang yang tidak sah demikian dengan apa yang menyebutkan kami tidak bertawakal kepada Allah, dia isti'anah kepada Allah, berpegang kepada amal yang tercacat. Nah, ba'ala orang itu ingqata'a, pasti terputus ya orang. Waraja'a, dan kembali dari si kira-kira datang, tak sampai ke tujuan. Berkatalah sebagian orang arifin, man zanna annahu yasilu ilallahi bi ghairillah qata'a bi. Orang yang menyangka sesungguhnya orang sampai kepada Allah tanpa Allah pasti terputus dengannya Allah. Tapi orang yang meminta tolong kepada menyembah Allah Ta'ala dengan sendirinya, mewakilkan pula Allah kepada dirinya. Jadi tanda-tanda orang nan berhasil dari awal itulah nampak elok. Dari awal tu sandarannya memanglah tapek, terujuk kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, apa tujuannya? Supaya disampaikan kepada Allah. Orang yang mengatakan sampai tanpa Allah kepada Allah itu orang yang terputus. Nah, itu kajian yang ini ya. Min alamatin najahi, sebagian dari tanda-tanda lolos di akhir, rujuk ilallah fil bidayat, kembali betul-betul kembali kepada Allah pada permulaan. Bidayatul murid, permulaan murid dari umum untuk bertambah keadaan sampainya. Pamasaha bidayatuhu, orang yang sah permulaannya orang dengan betul-betul merujuk kepada Allah Ta'ala dan bertawakal atas Allah Ta'ala dan minta tolong dengannya Allah Ta'ala. Akan apa dia minta? Bahwa menyampaikan Allah akannya orang kepadanya Allah, tidak berpegang atas amalan yang tercacat. Nah, bala orang itu najaha, loloslah dia atau berhasillah dia di ujung-ujungnya. Artinya hasillah bialang sampai dan amanlah atasnya orang dari kembali dari tengah jalan. Sebaliknya orang tidak sah demikian dengan apa yang kami sebutkan, terputuslah dia di tengah jalan dan kembalilah dia dari kira-kira datang dia. Berkatalah sebagian orang arifin, orang yang menyangka sesungguhnya orang sampai kepada Allah tanpa Allah, itu bukan orang yang sampai, malah qata'a bi, terputus dia orang. Wa masta'ana, orang yang tidak tolong atau menyembah tapi dengan dirinya menyerahkan Allah kepada dirinya. Kalau Allah sudah menyerahkan kita kepada diri kita, itulah sumber kesengsaraan. Nah, ya. Man asyraqat bidayatuhu, asyraqat nihayatuhu. Kemudian berkata pengarang, orang yang terang permulaannya, gambarnya dengan meramaikan dia akan waktunya dengan bermacam-macam taat, wal aurat, bermacam-macam wirid, wa tabaru ala zika kullal musawarah, dan menekan dia orang atas demikian sempurna menekan, aba'alah, teranglah ujung-ujung perjuangannya. Bagaimana terangnya? Bi'ifadatil anwar, dengan melimpahnya nur hidayah, nur makrifat atasnya orang. Wa zawalu kadaratin nafsil hailah, dan dihilanglah kekotoran-kekotoran nafsu yang mendinding atau yang membatas antaranya orang dan antara maulanya atas wajah yang lebih sempurna. Wa asluhu bi'akhihi, dan makin sempurna semakin bagus, semakin kurang sempurna semakin kurang bagus. Faman kana qalilu ijtihad bidayatihi, maka orang yang sedikit ijtihadnya, mujahadahnya, kesungguhannya pada mula-mula, lam yahsul lahu isyrakum fi nihayatihi, tidaklah berhasil baginya orang terang pada ujung-ujungnya. Walau furiqa, kalau ditakdirkan berhasil, annahu futiha alaihi, sesungguhnya apa yang dibukakan atasnya adalah atas wajah yang lebih
lemah dibanding yang lain. Dan boleh jadi sesungguhnya mana man asyarakat bidayatuhu biruju' ilallah, orang yang cemerlang permulaannya dengan kembali kepada Allah dan bermohon kepadanya Allah, asyarakat nihayatuhu, cemerlanglah ujung-ujungnya dengan sampai kepadanya Allah. Maka adalah ini ibarat yang lain sesuai bagaimana yang pada sebelumnya. Namun demikian apa yang kami katakan itulah yang lebih utama, lebih aula, lebih zahir. Semakin di awal murid semakin banyak kesungguhannya, semakin teranglah ma'rifatnya. Semakin banyak kesungguhannya, semakin banyak mujahadahnya pada mula-mula, pasti akan teranglah ujung-ujung dari perjuangannya. Tapi siapa yang lemah, ya, dari awal akan lemahlah nihayah, ujung-ujung dari keberhasilan. Mungkin ada yang bertanya dulu untuk kaji kita hikmah nan ke-36 ko, silakan ke jemaah. Kalau ndak ada, awak coba tanya Bu ya. Jadi. Halo? Ya, silakan. Awak bertanya Bu ya yang kaji yang skam yang ke-36 ko. Itu kan jadi. disabui di siku kalau orang tarang mulu akhirnya akan tarang dua kan pada itu ya. Iya. Kalau kabur mula kesudahannya. Kabur mulu kesudahannya. Apalagi salah deh mulu. Boleh salah mengayam Iya. kaduk. Salah lo kaduk jadi. Jadi pertanyaan di awak gini, malah banyak kejadian dan awak sendiri juga merasuan bagi diri awak mudah itu ya. Mungkin ada rasa tarang ketika tapi kemudian tambah kabua. Apa ceritanya itu ya? Mula tarang ke tambah kabua ya. Iya kan semula ya. Mula lah rajin sembayang, lah berzikir segala macam. Lah kesumbayang berjamaah di masjid. Tapi malai kemudian tu. Itu kira-kira ya. Maksud di kamar lah. Hanya bukan ia model itu ya. Ia memang model itu. Sekali untuk sekali untuk awak. Sekali untuk awak. Rebutan istilahnya tu. Memang model itu awak. Tapi ya, tapinya dong. Kalau awak lah tahu bahasa awak ditarik, akan kena beli awak masuk. Aku lah kan itu. Di dalam tubuh kita ulang-ulang aja lah ya. Di dalam tubuh kita ketiga makhluk halus. Yang pertama roh, nasabana diri kita. Aku tubuhnya wah. Aku tubuhnya. Aku nan jadi rebutan. Sebelah kanan di kepala jantung awak tu kan ni bentuk jantung tu. Baca pandu tengah-tengah ada runggu, tangga runggu tu ada roh hitam itu terbit cahaya hidup yang memompa ke sekujur tubuh. Awak tengah-tengah. Sebelah kanan adalah makhluk halus. Sama masuknya jauh roh awak. Sama lo keluarnya nanti. Sianya malaikat. Siapa namanya simulhim. Kerajuannya fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Datang dari Allah, tepatannya akal, kerajuannya membawa ke surga. Tidak tubuhnya dong. Tidak tubuhnya tu. Cuma kalau nyo manang tubuh konyo pakai, malah rajinnya ke masjid, lah rajin berjamaah, damai, antun segala macam. Sudah itu sebelah kiri adalah makhluk halus yang lain. Nah,
Sama Allah masuknya jodoh ke tubuh awak, bah. Datangnya dari setan. Nama setannya sewiswasah. Keradunya alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Termasuk setan berbaju. Manusia berjiwa setan. Tepatannya nafsu amarah. Keradunya membawa awak ke neraka. Tak lalu tubuhnya tu dah. Ikon akan nyo pakai. Kalau nyono panang, maka ikon lah akan nyo peralat. Di situ aku minta kesadaran awak. Kesadaran awak. Kalau sadar awak tadinya lah rajin, berarti nanti ikuti awak adalah nan dianjurkan oleh Allah. Allah, ya Allah, tanpa bimbinganmu, bimbing ya Allah, bimbing ya Allah. Tak mungkin aku taat tanpa bimbingan. Kalau terlanjur berbuat maksiat, tak patuhi dan kiri. Astagfirullah ya Allah, terlanjur hambamu ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Di sikolah pengaruhnya adil kepada diri. Yang dikatakan adil kepada diri, dahulukan dari ridho Allah dibanding dari ridhonya hawa nafsu. Pahamnya apa? Dahulukanlah ridho akal kok dibawa dari Allah dibanding ridhonya hawa nafsu. Capek balik, capek. Ilahi anta makri ya Allah. Jangan lanjut. Awak berjalan di pembatang, dua kaki sebelah ke dalam sawah. Angkit kaki pembatang capek, kau tak dimakan, jadi limpah kaki kau. Angkit kaki capek. Tidak ada kita kan yang bebas dari, ya tadi ada di kesalahan-kesalahan. Cuma ada anu awak capek, ada anu capek, ada tali kumpalan ibarat anu. Astagfirullah, astagfirullah. Itu gunungnya Pak. Ada 3 di dalam itu. Aiko konan harus dibenteng, dihantam dia kalimat Allah. Amal segala zikir Allah, enggak payah gitu. Ya. Berudu awak madhab sebelah duduk sebelah kiri baca astagfirullahalazim 5 kali. Karena maknanya kalau tentu mana astagfirullah baca isi Fatihah sekali. Baca qul Allah 3 kali. Pandang kepala jantung awak. Ikuti getaran Allah. Sekali ditanya dulu di dalam barawas apa ini, itunya jawab. Alastu bi rabbikum. Apa katanya? Bala sahidana. Bahkan iyalah engkau Tuhan kami. Sebab waktu itu lomba tubuh bernyawa lain maka dibaca bala. Ini bertubuh bernyawa dibaca Allah. Itu salah satu jalan. Salah satu langkah. Amalkan selangkah masalah itu dong. Itu caranya. Mengantisipasi, mengurangi. Nah kalau biar tidak mungkin dah. Setan tu di kepala jantung ibarat kencik hijau. Siko 2 kakinya. Abalan lain masuk ke kepala jantung awak. Wa iza zakara fanasa. Zikir awaknya 2 sebentar. Kok litabam punya keluar mana awak mak. Kau sambung keluar ni dengan awak besok. Alengah awak ni ulang. Itu makanya fadzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jalan WC sekalipun. Buat zikirnya kopi bukan macam jadi dah. Tidak pengaruh kepada aktivitas awak. Ya, dikantu apa silakan dikantu. Dikadai silakan dikadai. Mana yang salah? Duduk awak duduk ubi. Duduk orang duduk kosong. Duduk awak duduk mencatok-catok dalam Allah. Latih. Dipaso-paso. Tak biasa dapat raso jadi selero. Man. Baju pencandu berat awak merokok. Kini mula merokok tu tak lama gitu tak lama tu. Tapi ada kawan menunjukkan maka cara kayak nama tu. Wah, mantap. Amadil itu lo berzikir. Surah jaminan Allah wallazina jahadu fina lanahdiyanahum. Kata siapa yang mana kalau bukan katanya Allah. Itu kira-kira ya. Panjang nih komentarnya enggak? Nah, makasih banyak Buya. Aku ada jemaah yang bertanya pertama sana kita Yulmi Safi'i. Ya, silakan. Nah, jadi silakan.
Alhamdulillah, terima kasih Buya Iya, doa ya. Selalu sehat walafiat, sehat selalu iya, iya. daya. Amin. Amin. Ya mungkin itu ya suara kaji malam itu nampak. Rasa damu getaran yang Bu ingin sampai ke Buya adalah kalau di Siku kebetulan di Jakarta aku kan kalau Buya aja dulu kan ilahi anta maksudi walido kamatlu kan Iya, betul lah. kalau di Siku dia ditambahnya a'tini mahabbatika wa ma'rifatik. Lah, sama. Itu tambahnya. Lahi. Atina mahabbataka ma'rifataka lahi bujung. Cari lah ke pihak kamu. Lahi. Iya itu ya. Lahi. Lupa ya mah. Awak setiap sesudah berzikir, ilahi anta maksudi wa ridha kama tulubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, zat engkau jualah maksud aku. Keredaanmu yang ku cari, ya Allah. Tanamkanlah ke lubuk hatiku, ya Allah, cinta kasihmu yang mendalam. Berikanlah kepada aku makrifat atau penganan sebenarnya. Lahi. Jadi ada jam ke pihak kamu. Lahi. Lupa jadi ada. Lahi. Allahumma ini as'aluka taubata wal inabata wal istiqomata. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Nah, sampai kini bentik 7 tulisannya. Lupa mungkin dah. Jadi jadi apa pertanyaan itu? Apa pertanyaan dalam itu? Kemudian zikir di situ kan ini kan ya banyak berdalil di orangnya. Jadi intinya Abdul bizikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Iya betul. Abdul zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Padahal itu kan supaya aku itu dan topiknya adalah Allah. Jadi cakupan dua halan ya sepintas lalu mungkin agak panjang, pendek, tapi intinya kan 7 lainnya satu. Nah, jadi baca juga ya, mendudukan itu dah. Iya. Ya. Kita bagi-bagi dulu ya. Zikir syariat, zikir lidah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La di dalam Allah. Kemudian di dalam lelai Ya, jadi la ilaha illallah zikir lidah. Allah zikir hati. Zikir roh. Nah, kini bertanya awak kena ilmi ya. Awak punya tajak atau pangkua. Nah. Pangkua ko batangkai. Ya, bapuntiang. Bamato. Nah, waktu di lambuin kata nale masuk aja tangkai-tangkai ini sadonya enggak. Tidak, hanya matu aja. Enggak. Berapa masuk? Matu boleh masuk ke sadonya. Matu boleh masuk ke sadonya. Yang puntiang-puntiangnya. Berapa? Nah, lalu duduk gitu. Untuk menimbulkan rasa tentu yang modal itu dulu. La ilaha illallah. Nak tiba innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kemudian baru terasa getaran. Pancari rasa zikir mangan di kepala jantung. Tapi yang kamu rasakan nanti sekujur tubuh. Menghadap kepada Allah. Sehingga hilang dalam perasaan. Bukan awak ada tubuh. Bukan tak badagiang, bukan tak hati, bukan tak bajantuang. Ada satunya. Tapi dalam zuk awak, wijidan awak. Apa lah hukum tu? Tak perlu seluar. Apa? Likolah seluar. Kenal tu lah tu. Kabar haji kepada haji nak kembali tangku haji biasalah. Allah yang menyembah, Allah yang disembah. Kira-kira model itu. Namun keseluruhannya perlu afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad tu Quran.
Kata Nabi, afdalu ma qultu wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Hanya para dosa sadonya doh. Tapi saling berkaitan. Bergantung lidah ke kalau mata ke mata atau kara telinga akan bergantung. Bercayolah kepada cayo tak padam. Itu nak kaji. Nantak panah huruf. Cayo bulan je bintang. Akal huruf. Cahaya marifat. Hidup nak ditompang, mati nak dipakai, duduklah sini. Man akhirah. Siapa yang akhir ucapannya kalimah la ilaha illallah. Dia dijamin masuk surga. Tapi kalimah la ilaha illallah dan ba'a. Kau cerita ya. Cerita dia. Ada seorang ustaz. Ustaz kau mahir macam muridnya. Dia jalan muridnya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nya punya beo, beo nya jalan berzikir. Beo nya patuh Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malang tak dapat ditulak. Mujuh sepanjang hari sekejap mata. Ustaz kau sudah magi makan burung beo nya lupa menutup sangkak burung. Ustaz kau punya kucing lo cek. Hanya tangkok lah beo. Nyolarian kada puas. Tiba dia dah puas dah kek kemati tak la ilaha illallah na ju baca dak beo ko. Nya dia kesakitan. Nampak dak ustaz ko. Beo ustaz dimakan dek kucing ustaz. Menangilah ustaz. Kata Umi. Bau ya ko. Burung beo mati menangi apa lagi ku aden bisuak kuahan. Dan dentangian bukan itu dah Umi. Hatiku Rasa panik-panik malah dia berzikir la ilaha illallah. Dah kek mati kau ndak itu nanti boy su itu dan dia takuan mau mi. Jadi zikir yang betul-betul timbul dari lubuk hati yang dalam. La ilaha illallah zikir lidah. Allah zikir hati, zikir roh. Nah sebenarnya tidak ada nak dibaca doh. Tidak sebenarnya kan tidak buru bahasa roh sebenarnya. Cuma kecontoh baca oleh hu. Orang kalamaan hu dibaca orang, kedinginan hu dibaca orang. Ya kan? Orang ada kuro sakit kepala hu. Itu contoh. Alhamdulillah, terima kasih banyak dia. Iya, sama-sama. Terima kasih Yuni. Kita lanjut. Yang bertanya Cela yang angkat tangan Yotra. Silakan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya. Jadi silakan. Mengenai tentang kecik Buya tadi itu, awak tuh mempunyai tubuh yang ngalui 3 di dalam tubuh ya. Tuh Buya pertanyaannya, apakah orang yang indah Islam tuh mempunyai tubuh seperti itu Bu ya? Iya itu pertanyaannya. Ya. Itu pertanyaannya. Ya. Dalam hadis Nabi, setiap lahir anak Adam, siapapun orangnya kok anak Adam kan umum tuh. Setiap lahir Adam, koronahullahu mengiringkan Allah akan anak Adam itu 2 makhluk halus. Satu setan, satu malaikat, sama masuk, sama keluar. Beliau kali dalam kitab Minhajul Abidin ya. Koronahullah. Sama masuk, sama keluar. Siapapun orangnya. Berarti ya itu kan ada membimbing Assalamualaikum itu ada dibimbing yang kayak yang elok ya. Jadi seandainya orang Islam mampu elok ya Bu ya, apa kata masuk itu Bu ya? Baca ceritanya tadi. Kan yang halus yang 2 tuh kan membimbing kayak yang elok. Nah sebelah kanan membimbing jalan kan elok. I'adatun ilal khairi atau i'adatun ilal jannah. Itu nah sebelah kanan malaikat ju akal simulhim. Nah sebelah kiri i'adatun ilal syari atau i'adatun ilal nar.
diuji coba. Seandainya orang yang tidak Islam kau membuat eloknya Buya, kok seandainya membangun masjid ya contoh Buya, kan tidak dihitung juga amalnya tuh Buya. Coba cara menuduh itu Buya. Orang Islam. Orang yang tidak Islam ya, orang kafir contohnya dia membangun masjid. Oh, tidak ada kan apa-apa. Iya, tidak ada apa-apa dah. Kan Cino di Bukit Tinggi. Ayo, kau contoh ya. Cino di Bukit Tinggi itu dibuatnya awak pondok pesantren terima kunci awak. Tidak kedapat dia pahala tu. Paling pujian dapatnya. Oh, si Ahok tu ya hebat ya. Si Asing tu ya hebat dibuatnya awak masjid. Itu nak dapat. Nah, pahala tidak kedapat tu. Ya, ada kuncinya. Iman dulu. Tidak dapat pahala ada pujian. Oh ya, berarti yang memimpian untuk membangun masjid tu apakah yang elok, apa yang buruk tu ya? Apa kena membangun, memimpian yang membuat masjid tu nan elok, apa nan buruk tak betul tu. Ayo lo ya. Hanya orang kafir ada bangunnya masjid. Apa kena memimpian ku elok? Ya kalau seterusnya kan elok. Elok. Cuma sayang beribu sayang, ini tidak memenuhi syarat. Kok beriman lain tidak tanggung pahalanya itu. Iman kunci dulu. Makanya sadar rukun Islam pertama. Surga itu diukur bukan dengan banyaknya ibadat. Kok dapat kan iya ndak. Kualitas iya loh, kuantitas iya loh. Gitu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Iya betul. Baiklah Buya, mungkin ada yang bertanya, masih bertanya tentang kajiwa sampai ke hikam nang ke-36 ko. Silakan. Kalau ndak ada, mungkin di hari lah jadwal 21.37 di Ziko. Nah, mungkin kita akhiri dulu Buya. Tutui jodoh dulu kira-kira Buya. Jadi tidak ada. Kalau tidak boleh kan? Yo. Jadi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa ila ruh syekhuna syekh ma'amakan istuqutwah lahum walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tammul barakat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Engkau tahu keadaan kami ya Allah. Engkau tahu banyaknya salah kami ya Allah. Kami selaku hamba-Mu perlu mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni salah dan dosa kami selama ini ya Allah. Dosa kecil ataupun besar, dosa zahir ataupun batin ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sadari ya Allah. Ampuni dosa kami ini yang salah dalam melangkah selama ini ya Allah. Dosa tangan yang salah dalam mengambil ya Allah. Dosa mata yang salah dengan memandang ya Allah. Dosa telinga yang salah mendengar ya Allah. Dosa kepala yang salah dalam berpikir ya Allah. Yang telah salah mengambil keputusan, telah merugikan diri sendiri, bahkan telah merugikan orang yang lain ya Allah. Ampuni dosa lidah kami yang salah dalam berkata ya Allah. Yang telah bersalah ya, melukai hati anak istri jiran tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa hati kami yang selalu lalai mengingat-Mu ya Allah. Iya Allah. Isilah detak jantung kami ini ya Allah. Denyut nadi kami ini ya Allah. Bahkan setiap helai bulu dan darah yang ada di tubuh kami ini ya Allah. Zikir selalu mengingat-Mu ya Allah.
Ya Allah, bukakan pandangan hati kami, pendengaran hati kami, ya Allah. Ya Allah, untuk selalu berzikir kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hidupkan hati kami, ya Allah. Jasad kami, ya Allah. Roh kami, ya Allah, dengan cahaya ma'rifatmu, ya Allah. Dan dengan cahaya tajalli Engkau, ya Allah. Selama-lamanya, ya Allah. Jadikan akhir ucapan kami, ya Allah, kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, alangkah jasa agungnya jasa ayah bunda terhadap kami, ya Allah, yang telah bersusah payah mengasuh membesarkan kami, ya Allah. Sebagian kami belum sempat membalas budi mereka sudah Engkau panggil mendahului kami, ya Allah. Atau semasa hidupnya kami durhaka, ya Allah. Ampunin dosa ayah bunda kami, ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat, ya Allah. Terlebih-lebih ampuni dosa ibunda kami, ya Allah. 2 tahun kami disusukannya, ya Allah. 9 bulan kami dikandungnya, ya Allah. Mereka lahirkan kami ke dunia ini berjuang antara hidup dengan mati, ya Allah. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Kami pandai tulis baca tahu halal dengan haram, ya Allah. Adalah jasa para guru-guru kami, ya Allah, yang selalu bersabar mendidik kami tanpa mengharapkan apapun dari kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat, ya Allah. Terlebih-lebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu, ya Allah. Jadikanlah jamaah kami ini, ya Allah. Jamaah yang selalu mendapat taufik dan rahmat dari-Mu, ya Allah. Satukanlah hati kami, ya Allah. Baikkan lingkungan kami, ya Allah. Tunjuki kami jalan keselamatan, selamat dunia sampai akhirat, ya Allah. Jadikan kami dan generasi kami, ya Allah, orang yang tunduk dan patuh kepadamu, ya Allah. Ya Allah, sekali lagi kami mohon kepada relakan hati kami menerima seluruh ketentuan takdir-Mu, ya Allah. Mudahkan bagi kami setiap yang sulit, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabal kubur wa qina azabal yaumil mahsyar. Allahumma khtim lana ya Allah bis-sa'adah wa a'malana wa ajalana wa i'tiqadana wa i'tiqada ahlina bisyaqawah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah Asy-Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah antarzuqna sihhatan fil hidayah. Wa ya kharijal ham wa ya kashifal gham wa ya malihati yaghfir wa ya dafi'al bala'i wa bi fadlika ya subhanakallahumma wa tahiyyatu alhamdulillahi rabbil alamin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya. Kemudian kepada seluruh jemaah. Demikianlah pengajian Zoom kita pada malam hari ini dengan kesimpulan yang insya Allah sudah ada di hati kita masing-masing. Dan perlu kami beritahukan juga bahawa pengajian kita direkam dan insya Allah akan dimasukkan ke Zoom sehingga bak kece Buya kaji-kaji Buya-Buya kita dulu perlu diulang-ulang kaji itu dengan menangakan Zoom. Dan itulah sebenarnya niat kita melakukan kegiatan pengajian Zoom dan direkam tak lain dan tak bukan adalah bagaimana bisa mendokumentasikan kegiatan itu. Jadi sampai kapanpun orang bisa mengakses ikulah kaji dan sabana kaji di surau-surau tarbiyah yang tidak akan mungkin didapati di tempat-tempat yang lain. Iya, betul. Nah, mungkin itu saja dari
Ambo sebagai moderator pada malam hari ko. Mohon maaf kalau ada yang kurang ditampikno dulu takudianan. Ambo akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.